investment inilah yang tidak ada di perbankan konvensional, investment account, baik itu yang bersifat unrestricted atau bersifat restricted. Akadnya bisa jadi mudharabah, bisa jadi wakalah, tergantung banknya. Nah, investment. Jadi kalau kita tarik ke belakang sejarahnya, ketika perbankan syariah pertama kali dikenalkan di dunia, yaitu yang digunakan adalah modelnya yang seperti Indonesia ini sekarang. Ada current account atau giro, ada tabungan, ada deposito. Cuman istilah deposito ini di luar negeri mereka menggunakan istilah investment account. Tapi investment account-nya sebenarnya bukan investment account, tapi adalah deposito. Ini mungkin agak ribet sedikit penjelasannya. Tapi di Indonesia investment account itu tidak ada. Yang ada adalah deposito, tapi barang itu sebenarnya sama gitu. Nah, hanya saja kan itu tidak ideal. Mudharabah itu kan seharusnya adalah investasi. Nah, makanya kemudian kalau kita lihat neracanya Al-Haji Islamic Bank itu memang dari awal, saya nggak tahu kalau sekarang sudah berubah, tapi dulu ketika saya lihat neracanya, dia hanya menawarkan kalau tidak wadiah, kalau tidak ya mudharabah yang pure investment account. Nah, di Malaysia melalui IFSA 2013 itu mulai disesuaikan bahwasanya mudharabah tidak boleh lagi menjadi akad simpanan. Ya, mudharabah tidak boleh jadi akad simpanan, tapi hanya boleh menjadi akad investasi, yang mana investasinya memang betul-betul investasi, di mana si nasabah menanggung sendiri kerugian dari investasinya. Plus ya kalau untung dibagi sesuai konsep mudharabah, kalau untung dibagi sesuai dengan nisbah, tapi kalau rugi ya itu hanya ditanggung oleh si investor semata. Itu kalau akadnya mudharabah. Kecuali kalau akadnya wakalah, ya bank hanya sebagai manajer yang hanya mendapat fee-nya saja. Nah, kemudian untuk sudut pandang financing, itu ada, ya mungkin saya tidak perlu jelaskan, rata-rata ini semua juga sudah ada di Indonesia. Hanya mungkin yang belum ada di sini murabaha yang kalau kita bawa ke Indonesia ya, yang bersifat komoditi murabaha atau tawaruk itu. Kemudian kalau produk yang lain-lain yang mungkin yang tidak ada di konvensional adalah rahan. Next slide. Nah, dari produk itu tadi, yang mana yang tidak ada di Indonesia, yang sesuai dengan best practice di luar? Yaitu tadi, komoditi murabaha alias tawaruk, dan yang investment account yang betul-betul seperti investment account. Nah, komoditi murabaha ini tidak ada, ini baik di dua sisi. Baik yang di sisi aset, ataupun di sisi simpanan. Ini saya bisa berasumsi nggak semua di sini sudah paham komoditi murabaha seperti apa? Apa yang ikut ini familiar dan keuangan syariah. Tapi kalau misalkan belum paham, mungkin basicnya, murabaha itu kan jual beli, di mana kita beli barangnya dulu dengan harga tertentu, kemudian dijual lagi dengan margin keuntungan, kan? Nah, kalau di bank syariah jual beli murabaha ini dengan cara tangguh, dengan cicilan. Jadi dijual untuk jangka waktu tertentu. Kalau di Malaysia yang murabaha ini biasanya dulu hanya untuk transaksi yang jangka pendek, tapi jangka panjang mereka ganti istilahnya dengan bay bitaman ajil, bay muajal dan segala macamnya. Nah, di bay muajal atau bay bitam BBA ini atau bay bitaman ajil itu mengandung istilah bay inah. Bay inah, jadi di mana si pembeli pertama dia membeli dulu barangnya, misalkan harganya 1 juta, kemudian dijual lagi kepada orang yang sama harganya 1,2 juta. Nah, itu praktek di Malaysia. Jadi selisihnya itu sebenarnya mirip-mirip dengan bunga. Makanya di seluruh dunia BBA itu dilarang kecuali di Malaysia. Akan tetapi ketika mulai tahun 2000-an, ketika globalisasi juga melanda keuangan syariah, terutama ketika Malaysia mulai mengeluarkan sukuk Malaysia ini tidak laku di luar negeri, terutama di Timur Tengah. Karena tidak ada negara-negara Timur Tengah yang mau membeli sukuknya Malaysia itu tadi. Nah, akhirnya barulah mereka shifting mencari kontrak lain. Kalau untuk sukuk, mereka pindah ke sukuk ijarah. Nah, tapi kembali untuk perbankan syariah, karena BBA itu dilarang, orang-orang perbankan syariah itu tetap mencari mekanisme yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dalam bentuk uang. Nah, komoditi murabaha inilah yang menjadi solusi. Kalau tadi BBA, jual belinya itu dengan dua pihak, yang mana secara syariah dilarang
Walaupun waktu itu di Malaysia beranggapan Imam Syafi'i membolehkan, tapi kan Imam Syafi'i membolehkan karena alasan kan kita tidak tahu niat seseorang. Tapi kalau dia ke bank kan sudah jelas niatnya itu adalah minjam uang. Nah, sebagai alternatifnya, ketika dua pihak tidak boleh, komoditi murabah atau tawaruk ini menggunakan lebih dari 2 orang, 3 orang jatuhnya. Nah, 3 orang atau 4 orang. Kalau di Malaysia itu mereka punya namanya Bursa Suk Al-Sila untuk memfasilitasi praktek komoditi murabah alias tawaruk ini. Dan pada awalnya komoditi murabah ini adalah produk untuk liquidity management, tapi pada akhirnya berkembang menjadi produk simpanan dan juga produk pembiayaan. Modelnya begini, kalau dia produk simpanan, ini mungkin tolong dikoreksi bagi bagi teman-teman yang di Malaysia karena ini agak belibet jalurnya. Dimana kalau dari sudut pandang simpanan, si nasabah, si bank akan membantu si nasabah untuk membelikan komoditas tertentu. Kalau di Malaysia itu CPO. Jadi si nasabah ini membeli lewat bank CPO. Jadi dia menyerahkan uang itu, jadi di situ kan ada uang yang dikeluarkan kan sebenarnya kan. Nah, barang tersebut nanti dijual ke bank dengan harga tunai. Tunggu. Ya, pokoknya dia dapat, dia mengeluarkan uang di situ, kemudian dia membeli dengan harga tunai, tapi kemudian dia jual dengan harga cicilan ke bank. Atau sebaliknya. Sorry, ini saya agak suka kebalik-balik dengan komoditi murabah ini. Tapi di sudut pandang financing itu sebaliknya. Bank menjual dulu komoditinya bank beli komoditinya ke bursa komoditas, kemudian dia jual ke si nasabah dengan harga tunai, ya. Di situ kan berarti dia jual ke nasabah dengan cicilan, ya. Di situ kan nasabah dapat barangnya kan, tapi bank akan membantu nasabah untuk menjualkan kembali ke broker yang lain dengan harga tunai. Jadi nasabah dapat uangnya di situ. Jadi komoditi itu hanya menjadi alat saja untuk nasabah mendapatkan uang. Itulah yang disebut dengan komoditi murabah atau tawaruk. Ini ditawarkan baik di asset side atau di liability side. Kemudian yang tidak ada, itu tadi sudah saya berikan hint-nya, yaitu investment account. Nah, inilah yang di Indonesia belum tersedia. Next slide. Mungkin kita bahas satu-satu di sini, kenapa komoditi murabah itu belum ada di Indonesia. Secara fatwa sebenarnya sudah dikeluarkan untuk tentang tawaruk itu, diperbolehkan, tapi ada batasan-batasannya. Tapi kenapa tahun 2007, kalau saya tidak salah, 2007 atau 2008, ada fatwa dari AWIV yang mengatakan tawaruk sendiri sih tidak apa-apa, boleh. Tapi yang dilarang itu adalah organized tawaruk. Organized tawaruk itu haram. Kenapa? Karena itu hanyalah transaksi di atas kertas saja. Si bank beli dulu, nasabah kemudian jual ke nasabah dan bla bla bla, itu hanya hitungan menit dan hitungan kertas di atas meja. Nah, itulah alasan kenapa awalnya tawaruk haram. Tapi kemudian industri perbankan syariah dunia itu protes, akhirnya tetap ada tawaruk itu tetap dipraktekkan, tetapi ada batasan yang diberikan. Contohnya kalau di Malaysia mereka beralasan ini larangan yang kedua sebenarnya, karena tadi organized tawaruk itu haram karena hanya paper based dan tidak ada perpindahan aset. Perpindahan aset inilah yang kemudian dijadikan alasan utama tidak syariahnya. Nah, kemudian di Bursa Suk Al-Sila itu sendiri dibuka kemungkinan kalau si nasabah memang mau aset tersebut, dia bisa mengambil dan mengeksekusinya. Nah, pada sudut pandang inilah kemudian komoditi murabah itu boleh dipraktekkan di Malaysia. Itu satu. Kemudian selain isu syariah, adalah isu lain yang mungkin lebih ke arah maslahah mungkin sudut pandangnya. Yaitu kalau komoditi murabah diizinkan, ini kan jadinya fleksibel kan. Ketika si nasabah itu memerlukan uang, ya dia bisa ke bank syariah pakai komoditi murabah, minta bank jual ke mereka suatu produk dengan cicilan, kemudian suatu barang dengan cicilan, barang tersebut mereka jual lagi dengan cara cash. Ya. Ini kan dua jual beli yang terpisah sih sebenarnya. Jadi tidak ada masalah secara syariah. Tapi dikhawatirkan model komoditi murabah yang seperti itu bisa mengkanibalisasi akad-akad lain karena dianggap lebih mudah dan lebih simpel. Nah, apakah alasan seperti ini sebenarnya bisa kita terima?
Nah, inilah yang dulu yang mungkin kita harus diskusikan bersama-sama. Yang ketiga adalah mencegah economic bubble. Ya, mungkin kita bisa lihat berita kemarin ya atau hari ini ya, harga minyak dunia itu negatif, tapi bukan di pasar yang beneran, tapi di pasar komoditas. Nah, ketika kita menggunakan komoditi murah mahal, satu komoditi kita gunakan secara terus-menerus, nah itu bisa juga menciptakan bubble ekonomi, terutama dari harga si komoditas itu tadi. Tapi secara bank juga ya banyak juga yang berkata komoditi murah bahah itu bisa menyebabkan fractional reserve banking. Cuman kalau sudut pandang ini masih banyak lah yang bisa di-challenge sebenarnya. Nah, hanya saja dari sini menjadi isu bagi kita. Nggak apa-apa, next slide aja. Sebenarnya apa sih yang kita memerlukan di bank syariah ini? Karena pada dasarnya ketika kita mendevelop suatu produk, baik di perbankan konvensional atau perbankan syariah, di industri lain pun juga seperti itu, yang kita itu kan harus men-tap pasarnya dulu. Kebutuhan pasar itu seperti apa sih sebenarnya kan? Nah, dari sudut pandang syariah barulah kita lihat bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Mungkin kita take aside dulu sebentar isu syariah compliance dan syariah base. Karena permasalahannya ini memang adalah ketika suatu produk itu tidak ada padanan syariahnya, orang tentu pasti akan tetap mencari produk-produk konvensional. Nah, ini dilemanya adalah di situ. Nah, ketika kita berbicara tawaruk itu dibutuhkan di mana kalau di bank? Mungkin apakah di sisi simpanan dibutuhkan? Nah, itu nanti dulu, ini diskusinya agak panjang sebenarnya. Tapi kalau di sudut pembiayaan, dari eksplorasi atau market research yang kita lakukan, yang paling diperlukan oleh market itu memang pembiayaan rekening koran lah istilahnya kalau di Indonesia kali ya, PRK. Atau account receivable financing atau apalah istilah bahasa Inggrisnya itu. Nah, selama ini kan kita kalau tidak menggunakan mudharabah, yang digunakan adalah murabahah. Kalau mudharabah, komplain dari perbankan syariah adalah yang namanya mudharabah harus ada laporannya tiap bulan, nasabah tidak biasa dengan seperti itu, dari situ dihitung bagi hasilnya dan segala macamnya ya. Idealnya memang seperti itu. Tapi akhirnya banyak juga yang menggunakan murabahah, apalagi kalau kita lihat ke BPR itu kebetulan saya pernah ikut melikuidasi BPR syariah, memang akan murabahah ini kayak sapu jagat gitu. Mereka memerlukan misalkan nih UMKM yang toko kelontong membutuhkan modal, akhirnya diberikan pembiayaan murabahah. Yang dijual apa? Ya, itu ada banyak dan kadang juga tidak didetailkan. Tapi namanya jual beli murabahah itu kan idealnya sekali. Habis itu diulang lagi. Nah, sekarang kita menutup mata, kita pakai murabahah saja, kita anggap itu ideal. Nah, pertanyaannya apakah memang yang seperti itu betul-betul sudah sesuai syariah gitu ya? Lebih tidak syariah mana praktek kita sekarang atau community murabahah yang dipakai di Timur Tengah dan di Malaysia itu. Ini kan sesuatu yang memang harus kita pertimbangkan. Kadang kita suka mengkritik dan bilang, oh perbankan syariah Indonesia lebih syariah dibanding negara lain, apalagi Malaysia. Cuman coba dilihat jujur, apakah betul-betul sudah sesuai syariah yang sedang kita lakukan? Apakah lebih bertentangan dengan syariah mana yang kita lakukan sekarang, ataupun produk orang lain di luar negeri yang kita bilang tidak syariah itu? Ini memang cobalah kita review lagi pandangan kita tentang kesesuaian syariah tersebut. Kemudian saya masih ingat tahun 2004 atau 2005 ya, waktu itu di kampus saya di Malaysia, kami mengundang Syekh Nizam Yaqubi. Kalau ada yang tahu Syekh Nizam Yaqubi, dulu mungkin sampai sekarang masih, beliau itu adalah syariah scholar yang paling banyak, paling laku dan paling banyak di dunia, lembaga yang dia jadi DPS-nya lah ceritanya. Waktu itu kami di kampus mengkritik penggunaan murabahah yang berlebihan. Semua murabahah. Kenapa tidak ada mudharabah? Ya, beliau kembali meledek sih sebenarnya. Coba aja cari di Qur'an. Yang ada itu justru adalah jual beli, bukan mudharabah yang tertulis di situ, kata Syekh Nizam Yaqubi. Tapi kemudian beliau memberikan contoh praktek yang lain. Kalau kita memaksakan mudharabah misalkan, kita memaksakan pembiayaan mudharabah. Tapi masalahnya si pengusaha, kalau dia sudah tahu keuntungan
peluang bisnis dia itu kurang lebih keuntungan segini, risikonya sekian, dan dia tahu risikonya sangat kecil. Tidak semua pengusaha itu yang mau berbagi kepemilikan atas bisnisnya dengan orang lain. Nah, apakah di sana bank tetap memaksakan mudharabah? Nah, mungkin ini isu yang selalu kita hadapi oleh teman-teman perbankan syariah di Indonesia juga. Ketika bisnisnya bagus, dan spiritualitas atau semangat keislamannya mungkin tidak terlalu tinggi, akhirnya mereka tidak mau pergi ke bank syariah. Dan pertanyaan yang ketiga yang mungkin kita harus jawab adalah, sebenarnya apa salah gitu? Apakah salah ketika si pengusaha itu memang hanya perlu uang sebenarnya? Dia hanya perlu uang tapi tidak perlu yang lain-lain gitu. Hanya perlu uang, ya idealnya memang kan harusnya diberikan cord kan. Ya, tapi mana ada juga yang mau no free lunch lah. Investor juga nggak mau nyumbang begitu saja, tapi mau keuntungan. Nah, ini memang harus dicari mekanisme lain yang bisa membantu si pengusaha ini memenuhi keperluannya, sampai di sisi lain itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, bagaimana caranya? Saya rasa itu memang masih harus kita diskusikan lebih lanjut. Next slide. Nah, kemudian bagaimana dengan investment account? Ini isu yang agak panjang sebenarnya, agak capek juga untuk berdiskusi tentang investment account. Tapi kalau investment account ini tidak ada, terus terang saya tidak bisa melihat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Ya, tidak bisa melihat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional kalau investment account ini tidak disediakan. Investment account ini barangnya seperti apa sebenarnya? Kita kan selalu bilang, kenapa bank syariah tidak mau menawarkan investment account? Emang ada investor yang mau rugi? Sebenarnya ada. Cobalah ke capital market. Ada reksadana unit trust mutual fund itu kan sebenarnya investment account. Itu investment account yang dimaksud di perbankan syariah itu. Ya. Nah, dengan adanya investment account ini, bank syariah itu sebenarnya menjadi bank yang universal, bukan hanya spesifik bank atau kayak Indonesia kan retail bank saja dibatasi. Investment account ini membuat bank syariah menjadi universal bank. Ini betul, selain ini juga yang menjadi garis pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Selain itu banyak juga sekarang investment account ini dipraktekkan oleh fintech kan sebenarnya. Seperti crowdfunding, P2P lending. Mereka berani invest di situ tanpa ada jaminan dari LPS, berani investor untuk menanggung kerugian. Nah, itu kurang syariah apa sebenarnya kalau tidak ada bunga ya? Nah, itu kurang syariah apa sebenarnya? Nah, kembali kenapa bank syariah tidak menerapkan investment account tersebut? Lalu mungkin nanti ada yang berkata, regulasi tidak mendukung. Oke, kita take aside dulu isu regulasi dan segala macamnya. Tapi dari segi produk, investment account itu adalah sesuatu yang sebenarnya harus ditawarkan, walaupun belum tentu semua orang memerlukan investment account. Nah, ini nanti kita bahas juga, apakah memang investment account ini perlu, pasarnya itu ada berapa, dan memang apakah benar-benar ada, dan segala macamnya. Tapi kemudian kita runut lagi ke IFSB standar, kalau banyak yang belum familiar dengan IFSB. IFSB itu Islamic Financial Services Board, itu adalah standar setting body dunia untuk keuangan syariah, baik untuk perbankan, capital market, maupun takaful, dan sekarang juga bergeser ke deposit insurance dan resolusi bank syariah. Ya. Nah, standar-standar IFSB itu, baik IFSB 1 tentang manajemen risiko, yang dibahas itu adalah investment account ini sebenarnya. Implikasi adanya investment account atau investasi dengan akad mudharabah di bank syariah. Nah, contohnya kalau di IFSB 1 tentang risk management, itu investment account ini menyebabkan istilahnya itu fiduciary risk. Fiduciary risk. Kemudian kalau IFSB 2 yang tentang capital adequacy, itu sudah diamandemen dengan IFSB 15 capital adequacy juga, dia juga melihat itu. Bagaimana pengaruh dana yang dimiliki oleh investment account terhadap perhitungan kecukupan modal bank syariah. Si bank itu kan minjam uang sebenarnya ke nasabah. Si bank itu memberikan pembiayaan ke nasabah, di mana supaya aman si nasabah kan diminta agunan kan. Baik bank syariah atau bank konvensional kan konsepnya seperti itu. Kemudian sebagai bank, dia itu minjam uang ke kita. Bank itu meminjam uang ke kita dalam bentuk simpanan. Tapi apakah pernah kita minta jaminan kepada bank? Tidak pernah kan? Tetapi regulator itu salah satunya adalah untuk menjaga bank syariah itu, dan dimintalah dia menyediakan modal. Nah, ketika investor itu tidak itu menanggung sendiri kerugiannya,
untuk investment account itu tadi, seharusnya bank syariah tidak perlu mencadangkan modal yang besar untuk investment account tadi. Cukup karena investor sudah menanggung risikonya sendiri. Nah, itu FSB 2. Kemudian FSB 3 tentang corporate governance, lanjut ke FSB 10 tentang syariah governance yang sedang diisu. Itu juga ada isu bagaimana tentang bagaimana melindungi posisi investment account holder selaku investor dari investment account ini. Nah, jadi isunya berputar-putar di situ. Belum lagi kemudian FSB 4 yang barusan direvisi juga tentang transparansi, bagaimana disclosure informasi yang harus diberikan kepada investment account. Jadi, semua standar dunia perbankan syariah ini berbicara tentang investment account. Tapi di kita, investment account sendiri tidak ada. Next slide. Nah, makanya standar dunia itu kadang menjadi tidak relevan di Indonesia ya, karena memang praktek best practice-nya sendiri tidak kita terapkan. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih investment account itu tidak ada di Indonesia? Nah, ini memang kembali mindset jatuhnya. Mindset kita itu adalah, kan mindset itu berasal dari aturan ya. Aturan di Indonesia ya mengatakan bank perbankan di Indonesia itu adalah bank retail banking sebenarnya. Bukan retail banking saja. Sedangkan kalau kita bicara investment account, ini seharusnya bank syariah ini sudah masuk ke ranah investment banking juga. Jadi dia menawarkan retail banking, bisa investment banking, ya jadi universal banking, bank syariah itu. Nah, mindset inilah yang harus diterima oleh semua pihak, termasuk stakeholder, regulator, dan pemerintah. Karena kalau tetap dipertahankan model hanya sebatas retail banking, ya terus terang dengan modal yang sangat terbatas, kemampuan terbatas, SDM terbatas, orang-orang akan bertanya, beda syariah sama konven gimana? Apa gitu kan? Beda syariah sama konven apa? Ya, kemudian orang akan membandingkan harganya, walaupun mungkin untuk size aset yang sama bisa jadi harga bank syariah dengan pricing bank syariah dengan pricing bank konvensional di tataran ukuran bank yang sama bisa jadi tidak jauh beda. Cuman kan kita dibandingkan dengan bank-bank besar, bank-bank induk ya pasti kalah gitu kan. Jadi memang bank syariah itu harus dicari perbedaan. Nah, cuman masalah mindset ini juga terjadi ketika kita ingin datang produk yang berbeda, tapi kita minta perlakuan yang berbeda, yang dijawab itu adalah regulator atau pemerintah ingin level playing field. Nah, ini tantangan juga sebenarnya. Level playing field ini artinya adalah keadilan gitu kan. Kalau di bank syariah, bank konvensional boleh, harusnya syariah boleh. Dan juga sebaliknya. Ya, kalau begini ceritanya, ya kapan bank syariah bisa datang dengan produk yang berbeda? Sulit jadinya. Padahal kalau kita lihat ke beberapa produk yang syariah sekarang, itu kayak arahan atau gadai, itu di syariah ada, di konven tidak ada. Kemudian bank syariah juga bisa menawarkan ijarah. Ijarah itu kan produknya perusahaan pembiayaan. Boleh tuh bank syariah menawarkannya. Nah, kenapa produk reksadana misalkan yang mirip investment account ini tidak boleh ditawarkan langsung oleh bank syariah? Ini sesuatu yang memang harus kita pertimbangkan kembali. Tapi yang kedua adalah pertanyaan tentang capacity dan capability bank syariah dalam mengelola investment account itu tadi. Walaupun investasi tersebut risikonya ditanggung oleh investor, ya tentu bank syariah tidak boleh sembarangan memilih dan menawarkan investasi pada investor itu tadi. Itulah yang di IFSB disebut fiduciary risk, itu masuknya adalah di sini. Bank syariah itu bertanggung jawab kepada investor untuk mencarikan produk-produk yang atau investasi-investasi yang terbaik. Nah, cuma masalahnya adalah bagaimana investor memastikan produk investasi yang dipilihkan oleh bank syariah itu sudah terbaik. Itulah yang kemudian di FSB 3 ada namanya governance committee. Bagi bank syariah yang menawarkan investment account, dia harus men-set up governance committee yang terdiri dari satu komisaris independen, satu orang dari Dewan Pengawas Syariah, satu orang lagi anggota dari komite audit. Nah, governance committee inilah yang berperan untuk memastikan bahwasanya bank syariah itu bersikap adil. Karena kita tahu kalau dari diskusi, bank syariah biasanya akan mencarikan investasi dengan keuntungan yang terbaik itu mereka akan ambil duluan. Yang agak berisiko itulah yang ditawarkan ke investment account. Nah, yang hal-hal seperti inilah yang tidak dilarang, tapi kemudian inilah yang mungkin ditakutkan sehingga investment account ini belum banyak ditawarkan atau belum diizinkan di Indonesia.
Lalu pertanyaan berikutnya adalah risk bearing on investor. Sebenarnya beneran nggak sih ada investor yang mau menanggung risiko? Nah, tadi sudah saya jelaskan ada sebenarnya, yaitu investor reksadana. Lalu kemudian investor di crowdfunding. Tapi seberapa banyak pasarnya? Ya mungkin kita harus akui di sini. Sebagian besar orang atau sebagian institusi, sebagian organisasi yang mereka perlukan adalah memang produk simpanan, bukan produk investasi. Tapi ada lagi juga yang sebagian yang memang mau produk investasi tersebut. Nah, produk investasinya itu harus disediakan, yaitu investment account tadi, dan produk simpanannya juga tetap disediakan. Cuman pertanyaannya adalah, apakah produk simpanannya itu tetap harus dengan akad mudharabah? Ini yang menjadi PR sebenarnya. Kalau dari pribadi saya sendiri yang ditanya, kebetulan saya 5 tahun di AFSG dan cukup sering berdiskusi tentang investment account ini, ya memang harusnya kita ikut langkah Malaysia. Tidak boleh lagi investment account itu, tidak boleh lagi mudharabah itu dijadikan akad simpanan. Harus dicarikan akad lain. Nah, cuman akad lainnya itu apa? Nah, inilah mungkin yang menjadi permasalahan. Malaysia menggunakan komoditi murabahah. Nah, kalau kita tidak mau menggunakan komoditi murabahah, mungkin mari kita berpikir bersama-sama mencari akad lain untuk simpanan selain mudharabah, selain komoditi murabahah tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah dengan menggunakan investment account ini, keuntungan apa yang investor dapatkan? Ya, kita tadi sebutkan investment account ini seperti reksadana, seperti mutual fund. Ya, kalau seperti reksadana dan seperti mutual fund, ya kenapa mereka tidak ke manajemen ke MI aja? Kenapa harus ke bank syariah? Ya, mungkin kita juga bisa jawab, ya kalau mau gade kan bisa di pegadaian, kenapa harus ke bank syariah? Ya, tapi kan nggak ada salahnya juga toh bank syariah menyediakan produk investment account yang seperti mutual fund itu tadi. Tapi walaupun seperti itu, apakah ketika bank syariah misalkan menawarkan investment account yang seperti mutual fund ini, return-nya bisa sama kompetitifnya dengan mutual fund? Mungkin tidak, karena di bank syariah ada peraturan, di perbankan ada aturan tentang GWM. Ya, kalau GWM. Kemudian kalau dia masih diakui sebagai simpanan, ada kena dari LPS rate-nya. Banyak juga ini itunya yang menyebabkan, belum lagi pajaknya, ya kalau tidak jelas, kalau misalkan investment account ini tetap bentuknya adalah deposito misalkan, ya banyak hal yang menyebabkan akhirnya deposito investment account atau deposito mudharabah yang bagi hasil, ya yang profit sharing ini, ya kalau yang simpanan kan revenue sharing, deposito bagi yang profit sharing ini dijalankan, tetap aja akhirnya dia akan lebih tidak menguntungkan dibandingkan yang di pasar modal, karena dia relatif mahal sebenarnya, karena ada aturan-aturan sendiri yang menyebabkan dia mempunyai biaya tambahan. Nah, ini yang memang harus kita lihat lagi regulasi yang ada, apakah betul-betul sudah bisa memfasilitasi investment account itu sendiri. Karena kalau tidak, ya kembali produknya giro, tabungan, deposito, nama akadnya mudharabah, tapi dia tidak investasi. Mungkin kalau ada waktu saya bisa sharing implikasinya panjang terhadap penjaminan simpanan sebenarnya di Indonesia, karena ketidaksesuaian antara undang-undang perbankan syariah yang mendefinisikan mudharabah ini sebagai investasi, tapi di sisi lain undang-undang LPS menyatakan hanya menjamin simpanan tapi tidak investasi. Oke, next slide. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya, Om Ronald. Ya? Tinggal 2 menit lagi waktunya. Oke, slide terakhir nggak apa? Siap. Next slide. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, ini mungkin kesimpulannya ya. Ya mungkin YIB ini bersama Asbisindo atau Bank Syariah dengan OJK, KNEKS, kemudian mungkin BKF juga selaku otoritas yang mengatur fiskal, harus duduk bersama-sama untuk melihat produk apa sih yang betul-betul diinginkan oleh nasabah. Ya, kalau yang berdasarkan pengalaman saya itu tadi, kalau untuk pembiayaan, yang mereka mau itu adalah pembiayaan rekening koran. Nah, itu harus waktu kami bertemu Islamic bankers dari luar pun, masukannya ke Indonesia pun itu juga itu. Nah, itu di satu sisi. Kemudian di sisi funding, ya memang investment account itu harus ada. Kalau tidak, ya diferensiasi orang kan tetap mengatakan yang sama itu. Apa beda syariah dan konven?
ya, karena tidak bisa melihat perbedaan syariah dan konven, akhirnya mereka tidak mau menggunakan jasa bank syariah. Agak sulit kita jadinya di situ. Kemudian dari sudut pandang timing, rasanya kita tidak bisa menunggu. Perbankan syariah di Indonesia sudah berapa tahun? Kalau dari tahun 91 itu berarti hampir 30 tahun ya sekarang ya. Saya masih ingat dulu pernah dibilang kita ini kan kalau zaman Nabi itu Islamnya bertahap gitu ya. Belum hijrah lah, masih periode Makkah gitu. Belum periode Madinah gitu. Tapi waktu itu kebetulan saya godain itu yang menyatakan seperti itu. Perasaan Nabi periode Makkah cuma 13 tahun. Kita udah 20 tahun lebih, belum bisa juga ke periode Madinah. Nah ini kembali nih, ketika negara lain, Timur Tengah dan Malaysia yang suka kita bilang tidak sesuai syariah, ternyata untuk investment account terutama, mereka sudah mulai shifting. Kenapa kita masih lama dan sulit untuk mempertimbangkan melakukan hal yang sama. Kemudian yang ketiga, ya ini terkait waktu juga sebenarnya sama. Jangan sampai ketinggalan kapal lagi nih, atau ketinggalan kereta. Dari awal periode Jokowi 2014 itu kan infrastructure financing itu masif. Nah, Bank Syariah itu tidak dapat atau tidak kebagian, atau kalaupun kebagian sangat kecil. Kenapa? Karena modal Bank Syariah itu kan sedikit ya. Seluruh bank syariah digabung pun kan sekarang kembali isu merger antar bank milik syariah milik BUMN kuat. Digabung pun bank syariah itu tidak akan cukup untuk membiayai pembiayaan infrastruktur pemerintah. Kenapa? Karena ada BMPD-nya atau BMPK-nya, batas maksimum pemberian kredit, dan itu dikenakan kepada modal. Maksimum bisa diberikan pun 4 triliun, itu pun kalau semuanya sudah sindikasi. Sedangkan untuk ibu kota negara saja perlunya 400 triliun. Belum untuk yang lain-lain. Kalau kita lihat APBN ya itu bisa sekitar 4.000 sampai 6.000 triliun sendiri. Nah ini kalau bank syariah tidak datang dengan produk yang membuat mereka bisa menampung investasi baik dari dalam negeri dan luar negeri dan menyalurkannya kepada infrastruktur financing ini, ya wassalam saja. Kita tetap akan menjadi penonton dari perbankan konvensional. Akhirnya yang buat adalah bank konvensional, pemerintah pun mungkin ketika mengeluarkan surat berharga akan lebih banyak konvensional kepada syariah. Saya pernah ditanya sekali oleh sahabat lama, ditanya, saya ini sudah berusaha sesuai syariah. Rekening saya sudah pindah ke bank syariah. Tapi kalau negara berhutang, pakai konvensional, itu ribanya, dosanya ditanggung saya atau tidak? Gitu. Saya ikut menanggung atau tidak? Nah, itu pertanyaan seperti itu agak sulit menjawabnya. Ya, menurut pendapat saya sih, investment account ini adalah salah satu mekanisme yang bisa kita manfaatkan, bisa kita maksimalkan untuk menarik dana FDI dari luar negeri untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Yang kedua, ini yang terjadi saat ini yang menyebabkan kita hanya bisa berdiskusi lewat online, yaitu pembiayaan untuk pandemik ini dan untuk mengatasi peluang terjadinya krisis di masa yang akan dalam waktu dekat. Nauzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Ya, perpunya sudah ada. Sebenarnya dibuka peluang untuk pendanaan secara syariah, tapi sejauh mana bank syariah bisa mengambil kesempatan ini. Nah, ini memang butuh diskusi sendiri untuk membahas ini. Ya, kalau di Kementerian Keuangan atau dengan BI mungkin mereka sudah berbicara tentang cash wakaf, link sukuk dan segala macamnya. Tapi dari sudut pandang bank syariah, apa yang bisa dilakukan? Akad apa yang mungkin bisa digunakan? Atau produk-produk jasa-jasa pembiayaan yang bagaimana yang bisa dikumpulkan? Ini memang sesuatu yang mungkin harus kita bicarakan lebih lanjut. Mungkin itu dulu dari saya sebelum kita mungkin nanti bisa diskusi soal pembicaraan lainnya.